Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas bagaimana melakukan suatu analisis data menggunakan aplikasi Start. Jadi yang kita lakukan di sini adalah analisis data dengan banyak parameter dilakukan sekaligus. Yang kita analisis adalah data split plot design dengan pola faktorial, sehingga nanti kita akan dapat melihat bagaimana interaksi antar perlakuannya. Nah, tahapan pertama, teman-teman susun datanya seperti ini ya. Jadi di kolom pertama perlakuannya, perlakuan faktor yang main plot atau plot utama, kemudian yang kedua subplot atau anakan petak, kemudian selanjutnya kelompok, kemudian selanjutnya diikuti dengan parameter-parameter pengamatan lainnya, tinggi tanaman dan seterusnya. Nah, di sini kebetulan contohnya ada banyak parameter pengamatan. Kemudian tahap selanjutnya teman-teman buka aplikasi STAR. Jadi di sini kita menggunakan aplikasi STAR, yakni Statistical Tools for Agriculture Research. Nah, tahapan pertama setelah aplikasinya sudah terbuka, kita membuat projectnya. Nah, di sini kebetulan kita membuat projectnya dengan nama split plot ya, split plot. Oke, varietas silika. Oke, kita buat. Kemudian di sini masih tertutup untuk data dan outputnya, sehingga kita tutup dulu. Oke, kemudian kita buka aplikasi Excel kita, yakni sumber datanya yang akan kita gunakan. Kemudian kita save atau kita simpan dalam format CSV. Jadi data ini kita simpan dalam format CSV. Ingat ya, CSV, delimited. Di sini ada banyak CSV, namun kita khusus untuk CSV, delimited ya. Kemudian kita simpan seperti ini ya. Oke. Nah, ketika kita simpan, kita lihat mana ini ya. Kemudian kita pindahkan datanya ke file aplikasi Start yang sudah ada. Nah, di sini ada contoh split plot varietas dan silika untuk split plot ya. Kemudian kita masukkan di data. Kita pindahkan seperti ini ya. Kita tutup dulu, kita pindahkan. Oke. Sehingga nanti di aplikasi Start ketika kita buka kembali, maka sudah terbuka layanan menu untuk folder atau project split plot kita. Nah, di sini ya, ini sudah terbuka, outputnya masih tertutup. Jadi untuk data data ini sudah terbuka karena sudah ada datanya seperti ini. Nah, tinggal kita pilih OK, kemudian kita lihat di sini sesuai dengan Excel ada varietas, biosilika, kelompok, tinggi tanaman, dan seterusnya. Kemudian selanjutnya tinggal teman-teman pilih Analyze, kemudian Analysis of Variance, kemudian Split Plot Design dengan dasar rancangan acak kelompok ya, Randomized Complete Block Design. Kemudian kita masukkan faktornya. Nah, di sini untuk responnya tinggal teman-teman masukkan saja semua. Jadi tinggal bisa diklik satu-satu seperti ini ya. Kemudian tekan Ctrl dan seterusnya. Bisa juga tekan Shift, kemudian sorot arah kursornya ke bawah. Kemudian kita tambahkan. Nah, di sini ada respon variabel. Kemudian untuk faktor, nah di sini karena kita menggunakan rancangan acak kelompok, maka kita pindahkan dulu faktor kelompoknya ke bawah seperti ini ya. Kemudian selanjutnya kita pindahkan varietas dan biosilika ke dalam varietas sebagai main plot atau petak utama dan biosilika sebagai subplot. Kemudian kelompok sebagai blok seperti ini. Kemudian tinggal kita klik OK. Nah, secara otomatis diproses dan hasilnya seperti ini. Kita lihat ya. Untuk variabel pertama, tinggi tanaman, ini hasilnya, ini tabel ANOVA-nya ya.
Nah, saya biasanya untuk memudahkan tinggal saya print screen, kemudian saya buka Microsoft Word. Kemudian dari Microsoft Word ini saya tinggal beri tanda lampiran 1 analisis data. Seperti ini, kemudian tinggal saya Ctrl V. Nah, kemudian kita ambil sesuai dengan kegunaan atau sesuai dengan tujuan kita, yakni tabel ANOVA-nya ya. Seperti ini. Oke. Tinggal kita tarik seperti ini. Kemudian kita beri label. Nah, di sini tabel ANOVA analisis, tabel ANOVA tinggi tanaman 80 HST. Nah, kurang lebih seperti ini. Kemudian untuk uji lanjutnya, secara otomatis aplikasi akan memberikan hasil uji lanjut terkait dengan menggunakan uji lanjut BNT secara otomatis ya. Nah, di sini tinggal kita lihat ketika salah satu misalnya nilai dari tabel ANOVA-nya itu memberikan hasil yang nyata atau nilainya di bawah 0,05, maka akan dilanjutkan dengan uji lanjut. Nah, di sini kebetulan untuk tinggi tanaman 80 hari setelah tanam itu tidak memberikan hasil yang berpengaruh nyata, sehingga kita akan mencari variabel lain yang bisa kita jadikan contoh. Nah, seperti ini misalnya, varietas memberikan pengaruh nyata terhadap pengamatan anakan 40 hari setelah tanam. Kemudian bagaimana hasil uji lanjutnya? Nah, di sini kebetulan hanya varietas atau hanya satu faktor yang berpengaruh nyata, sehingga kita akan mendapatkan hasil uji nyata satu saja, yakni varietas. Nah, seperti ini ya. Nah, misalnya seperti ini, kita print screen dulu. Misalnya contoh ya. Misalnya D ya. Kita coba kita pindahkan ini, pindahkan ke sini. Misalnya di sini variabel pengamatannya jumlah anakan 20 hari setelah tanam. Kemudian ini hasil maaf, kita cari yang tadi mana ya, anakan ini. Oke, yang ini ya, 0,05. Anakan 20 hari, anakan 40 hari. Oke, anakan 40 hari ya. Maaf, jadi di sini kita ganti anakan 40 HST. Kemudian kita dapatkan hasilnya. Jadi bisa dilakukan untuk semua variabel pengamatan. Tinggal nanti disesuaikan saja dengan keinginannya. Sesuaikan dengan datanya, berapa variabel pengamatan yang diamati. Nah, ini hasil uji lanjutnya. Saya kira untuk lampiran itu tidak masalah menggunakan print screen. Itu berbeda dengan hasil yang akan ditampilkan di tabel data kita. Sehingga ini hasil ini sangat saya rekomendasikan untuk bisa digunakan. Nah, di sini untuk varietas kelihatan ada perbedaan nyata sesuai dengan hasil ANOVA-nya. Di sini di bawah 0,05 nilainya ya. Dan itu tergambar dari hasil uji lanjut. Nah, kemudian untuk lainnya silahkan dilanjutkan karena di sini banyak sekali datanya yang digunakan. Nah, ini salah satu contoh. Nah, ini misalnya interaksi antara varietas dan biosilika ini berbeda nyata, 0,05 di bawah 0,05, sehingga ada hasil uji lanjutnya seperti ini ya. Nah, ini hasil interaksi. Jadi ini varietas terhadap biosilika, kemudian yang ini biosilika terhadap varietas. Tinggal kita lihat apakah terdapat interaksi atau tidak. Nah, di hasil ANOVA-nya sudah jelas terdapat interaksi, sehingga bagaimana kita menyusun tabelnya untuk menampilkan bahwa data ini berinteraksi dengan data ini. Nah, untuk analisis data menggunakan aplikasi STAR, yakni rancangan split plot dengan dasar rancangan acak kelompok pola faktorial. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi